geometrinya beraliran endurance. Mid tank di sini untuk maksimalnya bisa di 34. Tenang, 19 juta mungkin kalian bisa beli karbon produk lokal. Halo sobat Quester, kembali lagi di David Channel. Salam Quest Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai road bike, dan kali ini serinya agak premium ya, karena ini merek trek dari USA ya. Tentunya banyak orang berpikir semua trek ini harganya ratusan juta ya, karena sudah sangat terkenal sekali dengan produk-produk andalan mereka ya, seperti Madon, seperti Domane dan lain sebagainya. Namun kali ini yang kita bahas adalah seri entry levelnya dari trek, yaitu trek AL3 disc brake ya. Seperti apa spesifikasi detailnya, tetap simak terus. Lanjut. Oke, pertama-tama saya sampaikan dulu untuk harganya. Di sini jangan beranggapan ini puluhan juta sampai 90 sampai 100, itu enggak sampai. Ini hanya 19 juta. Linknya ada di bawah, kalau mau cek langsung transaksi bisa. Linknya ada di bawah, coba dicek. Harganya 19 juta dengan spesifikasi yang oke banget ya. Karena ini mengingat produk high ya, produk yang sangat super kelas sekali ya, mengingat trek itu sering memenangkan di berbagai kompetisi internasional tentunya ya. Oke, seperti biasa saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan mengenai berita tentang sepeda terupdate ya. Bisa di like ataupun share biar teman-teman juga tahu mengenai channel ini, oke? Oke, kita akan membahasnya seperti biasa berdasarkan urutan di samping, yaitu mulai dari geometri, pilihan warna, spesifikasi, dan juga yang paling penting adalah kesimpulannya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali dari size yang pertama, yaitu geometri. Di sini untuk geometrinya beraliran endurance atau untuk sepeda jarak jauh ya, seperti itu. Untuk detailnya seperti gambar di samping ya. Kemudian untuk size-nya ini sangat luar biasa sekali. Trek produk yang sangat high, tentunya menyediakan banyak sekali size ya. Di sini ada 7 size, yaitu mulai dari 44, 49, 52, 54, 56, 58 dan 61. Dan untuk spesifikasi geometri detailnya ada di gambar di samping. Ini untuk spesifikasi size 44, 49 dan 52 seperti gambar di samping. Dan ini untuk usernya di 44, 49, 52. Kemudian next, ini untuk spesifikasi geometri di 54, 56 serta 58. Dan ini untuk usernya 54, 56, 58. Dan yang terakhir ini spesifikasi geometri yang size 61 dan diperuntukkan untuk user sebagai berikut, 61. Nah, sangat komplit sekali ya. Kemudian lanjut untuk pilihan warna, di sini hanya ada dua, yaitu lithium grey dan juga track black. Ini yang lithium grey seperti ini, dan juga untuk track black seperti ini. Hanya ada dua ya sayangnya ya, nggak seperti produk lokal yang kemarin itu ada 4. Ini cuma ada 2. Oke, langsung saja kita lanjut ke sesi spesifikasi. Di sini kita mulai dari frame setnya dulu, menggunakan frame berbahan alloy. Tenang, 19 juta mungkin kalian bisa beli karbon produk lokal, tapi tenang, kita akan ulas lebih lanjut nanti di kesimpulan ya. Bisa bacakan dulu untuk spesifikasi framenya. Di sini menggunakan alloy, tapered head tube, internal routing cable, kemudian menggunakan through axle 142 x 12 mili. Kemudian forknya di sini karbon, through axle juga 12 x 100 mili, flat mount disc brake. Kemudian steerernya alloy juga. Dan untuk geometri di sini memang endurance ya. Kemudian untuk wheelsnya di sini untuk front hubnya menggunakan Formula RX 512 alloy 6 ball 100 x 12 axle. Untuk rear hubnya Formula RX 142 alloy 6 ball Shimano 11 speed.
142 kali 12 mili true axle ya. Kemudian rims bone treasure affinity disc. Di sini untuk hole-nya 24 hole 21 mili ya, ini middle ya. Kemudian untuk spoke-nya sayang sekali masih steel, di sini 14 gram. Tire bone treasure R1 dan untuk ukurannya 700 kali 32 ya, 32 cukup besar ya. Jadi untuk melibas yang semi gravel masih bisa. Dan ini untuk maksimal tire-nya bisa sampai di 35. Jadi untuk kalian ubah ke touring gravel sangat masuk, sangat bisa sekali. Kemudian lanjut ke drivetrain-nya. Di sini dari shifternya pakainya Sora R3000 9 speed, FD juga Sora R3000 31.8 clamp. Kemudian RD-nya Sora dengan mid crank. Di sini untuk maksimalnya bisa di 34T. Cranknya ada 3 versi. Di sini berbagai ukuran beda-beda. Namun untuk compact gearnya menggunakan 5034, yang membedakan hanya lengannya saja. Di sini yang size 44 menggunakan lengan 165 mm, untuk size 49, 52 dan 54 menggunakan lengan 170, dan size 56, 58 dan 61 menggunakan lengan 175. Kalau kita terbiasa di lengan 170 karena mungkin size kita masuknya di situ. Jarang kita menembus 170 karena tinggi badan orang Indo biasanya ya sekitar maksimal 170-an lah ya. Kemudian untuk bottom bracketnya di sini menggunakan Shimano RS500 68 mm. Kemudian kasetnya atau sprocketnya Shimano Sora HG400 11 32 9 speed ya. Di sini masih bisa upgrade karena untuk chainnya mid, jadi masih bisa 2T lagi. Di situ maksimalnya 34, di sini sprocketnya baru 32. Jadi bagi kalian yang mau upgrade sprocket agak besar masih bisa disediakan 2T lagi. Bagi kalian yang suka clamping mungkin kurang ya, 32T bisa banget. Dan terakhir untuk chainnya Shimano HG 53 9 speed ya. Dan kita lanjut untuk komponen pendukungnya. Di sini rata-rata menggunakan bone treasure mulai dari saddle, kemudian handlebar, handset. Untuk lebih lengkapnya ada di samping ya. Dan di sini untuk beratnya sendiri itu di size 56 berada di poin 10,54 kilo. Jadi cukup ringan karena ini disc. Ini disc dan discnya mekanik ya, belum hidrolik. Jadi saya rekomendasikan untuk road memang bisa di-upgrade. Misalkan budgetnya itu terbatas ke semi. Tapi kalian misalkan yang MTB atau folding, saya sarankan untuk ke full hidrolik, karena untuk full hidroliknya MTB atau folding itu lebih murah daripada semi hidroliknya dari RB. Karena untuk RB di sini untuk shifternya bergabung dengan brake, jadi drifter ya. Jadi saya anjurkan untuk yang low budget, minim budget bisa ke semi hidrolik. Bagi yang mekanik itu pindah ke semi hidrolik, efeknya cukup besar ya. Jadi bagi kalian silahkan dicoba ke semi hidrolik. Dan untuk meringkas, untuk memangkas bobotnya, biasanya untuk partnya bisa diganti yang karbon ya, di pasaran banyak. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Trek yang satu ini AL3 disc ya, memang alloy. Tapi di sini saya ingatkan kembali, ini alloynya di atas kualitas 661. Kalau biasanya kita temui road di kisaran harga 5 sampai 15 atau lebih tepatnya di bawah 15 jutaan itu menggunakan alloy 661. Kali ini kualitasnya sedikit lebih tinggi. Kalau kita bisa bandingkan mungkin mendekati CAAD 13 ataupun BMC yang T-Machine itu ya, yang alloy itu mendekati seperti itu, karena ini kelasnya udah produk high ya di sini ya. Jadi jangan disandingkan dengan road bike alloy yang di bawah 10 juta atau 15 juta, itu tentu saja beda. Kalau mungkin ada yang bertanya kenapa kok masih Sora, ya karena di sini investasi terbesarnya di frame ya. Bagi kalian yang mau upgrade ya, mungkin di disc brake-nya yang tadi saya sampaikan di awal bisa ke semi hidrolik, atau partnya mungkin pakai yang lebih tinggi, Tiagra atau 105 bisa sekali. Nah di sini saya khususkan bagi yang kalian mungkin di lingkungannya itu ada komunitas dengan brand trek misalkan, itu banyak sekali ya. Dan Anda mau cari trek tapi budgetnya minim ya, ini salah satu seri entry levelnya dari trek
yang cukup saya rekomendasikan. Ya sebenarnya ada yang lebih murah lagi, mungkin sekitar 15 sampai 16 jutaan, cuman itu masih laris dan saya rasa kurang rekomendasi. Kalian bisa tambah sedikit di 19 juta bisa mendapatkan yang grup setnya Sora, yaitu AL3 ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang salah, mohon dimaafkan. Ada yang kurang, bisa kalian klik di kolom komentar ya. Dan saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe menuju 1000 subscriber. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Kita menuju ke 1000 subscriber ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk sesi kali ini. Akhir salam dari saya, salam Quest Indonesia.